Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa di dalam renungan singkat bersama dengan saya, Eri. Engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat berkat yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan merenungkan renungan singkat hari Kamis 15 Juni 2023. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27, ya, dalam ayat 27 di situ diceritakan ya Filipus berjumpa dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Seorang pembesar, seorang kepala perbendaraan dari Ratu Sri Kandake Ethiopia. Jadi ini orang hebat, orang besar, orang berpengaruh, pejabat tinggi di Ethiopia. Dan ketika itu ya sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya. Lalu tiba-tiba muncul Filipus, dan Filipus bertanya di dalam ayat 30 berkata begini. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, ya, ini Kisah Rasul 8 ayat 30. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, perhatikan. Ya. Ada orang baru tiba-tiba muncul, ya, ini Filipus muncul di hadapan sida-sida, seorang pejabat, pembesar, orang yang berpengaruh, orang punya kedudukan tinggi. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada dia dengan pertanyaan, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Perhatikan, kan ada berapa banyak, bukan hanya seorang pembesar, bukan hanya seorang pejabat, bukan hanya sekedar orang berpengaruh. Kita saja kalau lagi asik membaca, tiba-tiba ada orang muncul, lalu mengajukan pertanyaan, mengertikah? Loh, siapa ini orang? Kan pasti begitu kan? Kepo benar. Ya, bahkan mungkin kita tersinggung. Orang mana tiba-tiba dia bertanya, mengertikah? Sotoy lo, so tahu, mungkin begitu ya. Jadi, tapi perhatikan, sida-sida ini begitu rendah hati. Waduh, luar biasa. Ya. Berapa banyak kita gampang tersinggung, gampang marah ketika seseorang bertanya kepada kita. Seakan-akan kita ini orang goblok, orang bodoh, orang yang gak ngerti apa yang kita baca, tiba-tiba bertanya, kepo, sotoy. Lalu kita tersinggung. Mari kita belajar seperti sida-sida ini. Makanya gak heran sida-sida ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Seorang pejabat, orang berpengaruh, pegang keuangan, kedudukannya tinggi. Begitu diberkati Tuhan, dipercayakan kedudukan kehormatan. Begitu ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang ini memang adalah orang yang rendah hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, dikatakan begini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi yang mempromosikan kita ini adalah Tuhan, dan Tuhan mempromosikan karena melihat kita ini rendah hati. Dalam Matius 23 ayat 11 dan 12, Matius 23 ayat 11 dan 12 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuh, Yesus aja berkata, orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan, orang yang meninggikan diri bahkan akan direndahkan. Jadi mari kita belajar, promosi, peninggian itu hanya dari Tuhan. Dan Tuhan lihat hati kita ketika kita memiliki kerendahan hati. Mari belajar dari kisah sida-sida dari Ethiopia. Kenapa dia begitu diberkati Tuhan? Karena hidupnya rendah hati. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk rendah hati. Ketika kami rendah hati, Engkau meninggikan.
Ketika kami tinggi hati, justru kami akan direndahkan. Belajar untuk rendah hati sepanjang hari ini, sepanjang pertengahan pekan ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang hari ini hadir, seluruh yang hadir pada pagi hari, Tuhan berkati. Tuhan mempromosikan kami dengan luar biasa. Belajar kami tetap rendah hati. Dan kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami buka seluruh kunci pelayanan, kegiatan, aktivitas, bisnis kami, pekerjaan kami, dan dalam nama Yesus juga kami buka kunci berkat kami. Terbuka, mencurahkan berkat bagi kami sekalian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang punya pergumulan, apapun pergumulannya Tuhan bebaskan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang bersama. Kita katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa hari Senin jam 7:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat untuk semuanya. Bapak Ibu dalam aktivitas pekerjaan, bisnis, di rumah, adik-adik sekalian yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga berkati. Yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, bahkan di luar negeri, Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan melindungi engkau. Dimanapun kau berada, tetap semangat dan sukses bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa, shalom.